Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firani Romadina dari kelas Data Mining B, NIM 1824101126 akan mempresentasikan hasil dari tugas praktikum 4 dan 5, yaitu Classification Tree. Di sini tugasnya yaitu ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine, 5 Indian diabetes, dan breast cancer. Hitunglah akurasinya berdasarkan confusion matrix dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Di sini saya telah menyelesaikan tugas tersebut, yaitu untuk pertama kita menggunakan dataset wine. Data-data ini di-download melalui Google dan untuk si data breast cancer didapat dari scikit-learn.org ini. Yang pertama yaitu untuk dataset wine. Yang harus kita lakukan adalah mengimport NumPy seperti biasa, SNP, kemudian Pandas, dan import scikit-learn from scikit-learn model selection, lalu import train test split, import confusion matrix, import decision tree classifier karena di sini kita menggunakan algoritma decision tree, kemudian import accuracy score, plot wine, import pplot SPLT karena di sini nanti kita melakukan plotting, kemudian import dataset dan juga import tree karena di sini juga kita akan membuat pohonnya. Lalu kemudian wine data sama dengan load wine, di sini dia nge-load data wine, di mana data wine tersebut yaitu kemudian dibuat variabel wine berisikan data frame yaitu wine data.data. Lalu print feature name, wine data.feature name. Di sini kita mengimport fitur-fiturnya yaitu di mana fitur name-nya ada alkohol, malic acid, ASH, dan lain-lain. Kemudian mengeprint shape-nya yaitu bentuk dari si data wine ini, di mana dia memiliki ukuran atau bentuk yaitu 178 baris dan juga 13 kolom. Nah, di sini kemudian menampilkan dataset yaitu print dataset wine. Di sini ditampilkan dataset wine-nya seperti ini. Dia ada 177 baris dan juga 13 kolom. Atau kolomnya itu dari indeks 0 hingga 12 dan barisnya dari indeks 0 hingga 177. Lalu kemudian kita membuat variabel xy di mana isinya yaitu semua data wine dari indeks ke-0 hingga indeks sebelum 13 atau indeks ke-12. Dan y-nya adalah target datanya. Kemudian di sini kita membuat x-train 1, x-test 1, y-train 1, y-test 1, di mana kemudian data-datanya ini di-train dulu untuk kemudian dites. Setelah itu datanya di-split x-y-nya dengan ukuran 0,2 atau 20% seperti yang diminta soal dengan pengambilan random state atau secara acak sebanyak 100 data. Kemudian sama untuk yang 30% dia mengambil acak 100 data dan 40% juga 100 data. Lalu di sini kita menginisiasikan decision tree-nya dengan random state 100. Lalu di sini CLF fit-nya ini untuk dia mengisi dari x-train 1 dan y-train 1-nya, lalu kemudian diprediksi berdasarkan yang tadi telah diminta itu 20%,
0,3 dan juga 0,4. Lalu jika di print maka dia mendapatkan data yang di testing 20% dari 100 sampel acak itu ada di ke-1, ke-2, ke-0, seperti ini hasilnya. Lalu di sini kita mengprint data testingnya, di mana prediction 1 menggunakan perintah clf.predict dengan menggunakan x test 1. Kemudian kita mencetak conversion matrix tree-nya dengan parameter y-1 dan y-1. Kita mengambil dari scalar matrix import untuk mengecek akurasi skornya, precision score, dan juga recall score, F1 skornya. Lalu di sini di print, lalu hasilnya seperti ini. Untuk data testing 20%, di mana conversion matrix tree-nya itu seperti ini dan akurasinya 0,78. Untuk yang data 30%, conversion matrix tree-nya itu seperti ini dan akurasinya 0,83. Dan untuk yang 40% ini akurasinya ini 0,86. Lalu kita plot tree-nya atau pohonnya seperti ini. Nah, ini buat ngeplot si pohonnya ini. Kemudian text representation-nya ini di print, yaitu text representation seperti ini. Dia mencetak pohon ini tetapi dalam bentuk teks, yaitu seperti ini. Jika si pohonnya ini dicetak dalam bentuk teks, dia bentuknya akan seperti ini. Jadi fitur 12 ke fitur 6 seperti ini. Berlanjut fitur 6 ke fitur 10 pada kelas 2. Sini data testing 20%-nya itu ada pada kelas 1, kelas 2, kelas 0 seperti ini. Kemudian untuk yang diabetes sama, tetapi bedanya dia di sini mengimport file, lalu di sini ada perintah untuk choose file, lalu kita memasukkan data diabetes. Data diabetesnya ini. Nanti kita memasukkan data diabetes.csv-nya. Sama seperti yang di atas, di sini dataset diabetes memiliki ukuran 768 baris dan 9 kolom. Di sini saya hanya mencetak bagian head-nya saja, yaitu ada 5 baris atau dari indeks 0 hingga indeks ke-4. Di sini sama, kita membuat variabel xy di mana isinya untuk x itu semua data diabetes dari indeks 0 hingga sebelum 8 atau 7 dan y-nya juga. Kemudian di sini kita inisiasi xtrain, xtest, xtrain, xtest 1 juga, xtrain, xtest, ytrain, ytest seperti tadi, lalu di split dengan test size-nya 20%, 30%, 40% dan mengambil random state atau acak sebanyak 100. Lalu karena di sini kita menggunakan decision tree, kita buat di sini CLF sama dengan decision tree classifier dengan random state-nya 100 seperti yang tadi, dan jika di print akan menghasilkan yang data seperti ini. Kelas 0, kelas 0, kelas 1, kemudian 30% juga sama mendapatkan data kelas 0, kelas 0, kelas 1, dan untuk 40% juga seperti ini. Kemudian kita memprediksi data testing yang 20% dan
juga ke akurasi atau keakuratannya didapatkan hasil seperti ini, data testing 20%, matrix tree-nya seperti ini, dan keakurasian datanya itu 0,69. Untuk yang 30% keakurasian datanya 0,70 dan data testing 40% keakurasian datanya itu 0,72. Di sini kita plot lagi untuk pohonnya, bentuknya seperti ini. Ini banyak sekali ya. Banyak sekali cabang-cabang pohonnya. Dan jika pohon ini direpresentasikan dalam bentuk teks, dia akan seperti ini. Jadi fitur 1 masuk fitur 7 ke fitur 0, dari fitur 0 ke fitur 5 dengan kelas 0, fitur 5 masuk ke fitur 6, lalu masuk ke fitur 2 dengan kelas 1, seperti itu. Kemudian untuk breast cancer juga sama. Sini kita mengambil datanya dari web ini, skillchildren.org. Sama seperti yang di atas. Pertama, kita ngeload data breast cancer-nya, kemudian membuat variabel cancer, yaitu berisikan data frame, mengambil cancer data, dan mengeprint feature name-nya. Ada min radius, min texture, min perimeter, hingga ini worst fractal dimension. Untuk ukuran datanya sendiri, dia ada 56,9 baris dan 30 kolom, atau untuk kolomnya dari indeks 0 hingga indeks 29, dan untuk barisnya dari indeks 0 hingga indeks 568. Di sini saya hanya mencetak head-nya saja, yaitu 5 baris. Kemudian buat variabel X dan Y, di mana X-nya itu berisikan data cancer, semua data dari indeks 0 hingga indeks sebelum 30, dan buat X-train, X-test, dan juga Y-train, Y-trace, karena datanya harus di-train dulu, kemudian dites, dan di-split dengan ukuran 20%, 30%, 40%, dengan random state atau mengambil data acaknya sebanyak 100. Kemudian di sini kita menggunakan algoritma decision tree lagi dengan random state-nya 100. Dan jika di print, maka dia akan menghasilkan bentuk yang seperti ini, yaitu data testing 20% ada pada kelas 0, kelas 1, dan seterusnya. Untuk 30% juga sama, dan 40% juga samanya saja. Semakin ke bawah, semakin besar persennya, dia semakin banyak data yang di testing. Kemudian kita membuat conversion matrix tree-nya dan mengecek keakuratan datanya, di mana mendapatkan hasil data testing 20%, conversion matrix tree-nya seperti ini, dan keakuratan datanya 0,92. Untuk yang 30% keakuratannya ternyata sama 0,92, untuk 40% juga sama 0,92. Dan kemudian kita plot lagi untuk menghasilkan bentuk pohonnya, dan didapatkan seperti ini. Dia menggunakan perintah tree.plot_tree clf. Kemudian untuk bentuk teksnya atau teks representasinya, jika pohonnya direpresentasikan dalam bentuk teks, maka dia akan seperti ini. Fitur 27 nilainya kurang dari sama dengan 0,14. Masuk ke fitur 13, masuk ke fitur 27, kemudian masuk ke fitur 21, ini pada kelas 0. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.